Bismillahirrahmanirrahim. Sari'u ila maghfiratin, dan bersegeralah kamu semua kembali kepada ampunan Allah. Ila maghfiratin juga kembali kepada berbanyak membaca istighfar. Min rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga itu artinya luasnya as-samawati, seperti seluas langit, wal ardi, dan bumi, uidat lil muttaqin, dan berikan pada orang-orang takwa. Alladzina yunfikuna, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fisaroi, dalam keadaan senang, wadaroi, dalam keadaan susah, wal kadzibina, dan yang menahan, wal kadzibina ghaidha, yang menahan marah, wal afina aninas, dan yang maafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang muhsin, orang yang baik. Sing kula paneni niku masalahe nggih pun inginane limang lali ya. Jadi wal afina aninas, memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau rumusaken ngeten kan, ciri-cirinya orang-orang, tapi sing kula garis bawahi wal afina aninas, dan orang-orang maafkan manusia, itu ciri-ciri daripada orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi kaya kula sampean kabeh sing kuwatah cara istilahe gelek maca istighfar, ana istighosa sing diandalno istighfar. Jadi nek mriki digaris bawahi, orang yang memaafkan manusia itu adalah ciri-ciri orang yang sudah dimaafkan oleh Allah. Jadi sampeyan maca istighfar sing tuwa menanan, umpama paribasane lek secara awal, mantun ngoten kok kene gak iso maafno orang lain secara awal nggih, secara syariat istighfar kita batal. Ngoten. Dadi maksudnya gak diterima. Tapi lek secara berkelanjutan ono perubahan, nek gelek istighfar biasae proses di dalam jiwa mudah memaafkan orang lain. Tapi umpama gak tahu maca istighfar kok kini sudah mampu memaafkan orang lain, nilainya adalah istighfar. Bolak-balik tadi lengkap ngoten. Di lek kepingin kula sampean kabeh ero, urip iki sewaktu-waktu mati, waktu-waktu kembali kepada Allah, sudah diampuni apa enggak, kita bisa melihat nang awake dhewe. Lek awake dhewe itu mudah memaafkan orang lain, itu kita mudah dimaafkan Allah. Nggih cara-cara ini kadang nggih menahan diri kan ngoten. Pertama sadurunge maafkan iku menahan amarah sing kaya biasa lek cerita kan ngoten. Mesti kula bolak-balik ngelingaken awak kula iki ya. Ujian itu enggak ada teko keluarga. Ya. Keluarga umum bojo ngomong gak cocok. Gini kudu muring-muring. Nah, lek kita bisa menahan amarah, terus umpama disalahi anak enggak sakit, ya, kita bisa memaafkan, maka itu sudah menjadi tanda bahwa kita sudah dimaafkan oleh manusia, dimaafkan oleh Allah. Ngoten. Jadi kaya ngoten tok. Jadi awake dhewe wis disepuro enggak urip iki mbek Gusti Allah. Ngoten. Istighfar itu adalah utama. Ya. Setiap nabi itu memiliki ciri-ciri amalan utawa kegiatan sing paling pertama adalah istighfar. Niku. Lek dicontohno teko Kanjeng Nabi niku ten hadise ngomongi, saya mengucapkan istighfar
satu hari satu malam lebih dari 70 kali. Kok mek titik muni lebih dari 70 kali iku tak terbatas. Wong ngomongi ngeten, lebih dari 1 kali pun juga tak terbatas. Hanya kesederhanaan ngomong supaya aku ngomongi aku setiap hari istighfar kuping 1000 enggak ngoten. Iku berarti kan kondo lek 1000. Tapi ngomong Kanjeng Nabi sangat sederhana, bijaksana, saya lebih dari 70 kali, artinya tak terbatas. Para nabi dan di Al-Quran ngoten. Nabi Adam punya istighfar namanya Rabbana zalamna wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus punya istighfar subhanaka la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Nah niku istighfar Nabi Yunus. Nah ngeten. Dari istighfar niki kunci. Jadi koyok kula sampean kabeh. Nggih, kula sampean kabeh. Punya kesalahan umpama paribasan itu umpama ya. Nek dalam sidang perkara pengadilan. Lek wis diampuni, maka bebas, ngoten lho. Lek kula sampean kabeh ndek sisi Allah di dalam hidup niki, kuncinya minta ampun, ngoten. Dilek kapan istik tahlil wonten istighfar. Mantun salat langsung dijujuk istighfar, wiritan di mana-mana. Karena pentingnya istighfar. Orang yang tidak diampuni oleh Allah, nih tanda-tandanya, mboten niki kan gambaran. Gambaran orang sakit gigi itu gambaran kita sedang tidak diampuni. Kecil. Ada sakit yang lebih berat, ini gambaran. Bukan orang-orang yang sakit itu orang yang tidak diampuni, bukan, gambaran. Jadi orang yang tidak diampuni Allah itu masih rawan dengan penderitaan. Bukan dunia ngomongi. Nek ngomong dunia ini ujian. Jadi dunia ini enggak ada pengaruh sama sekali. Kita sakit atau sehat, kaya atau miskin, bahagia atau susah, tidak ada pengaruhnya dengan wiridan, gak ada. Tapi antara dosa dan pahala, ya antara dosa dan pahala, niku wonten ciri-ciri nih, ciri-ciri gambaran. Lek omongan sing kula bahas niki, kita saat memaafkan orang lain berarti kita sedang diampuni oleh Allah. Itu sewaktu-waktu kita kembali di alam akhirat. Nah, masalah di alam akhirat itu sudah tidak ada tebusan. Wis gelek kan ngaji ini kebeduk. Sudah enggak ada kita minta maaf. Sudah enggak diterima karena proses kehidupan ujiannya juga enggak ada. Langsung hari pembalasan. Nah, sekarang proses kehidupan ada, ujiannya ada. Nek kita itu bisa maafkan manusia itu tanda-tanda berarti kita dimaafkan oleh Allah. Kesalahan kita. Itu ada ujiannya. Mbok bojo, mbok anak, apa tetangga, apa teman saat menyakiti kita maafkan. Nah, itu tanda-tanda, itu proses, itu ujian. Nah, kan saat kita iku mangko nggih, saat iku mangko mengejar orang lain, banyak yang mengejar sholat tobat, mengejar diampuni Allah. Manten-manten puasa Ramadan, di situ janji-janjinya juga sama, diampuni Allah. Jadi orang yang haji janjinya juga pulang bersih dari dosa. Nah, itu bersih. Maka Al-Quran mengatakan bahwa orang yang bersih, yang tanda-tanda dari orang yang mendapatkan nama Allah adalah orang yang bisa memaafkan manusia. Gambarannya di sini. Kalau palingnya. Wasari'u ila maghfiratin. Dan bersegeralah kamu sekalian
untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Artine lek kalimat Al-Qur'an ngomongi ngoten Gusti Allah, Al-Qur'an kan kalami Gusti Allah. Gusti Allah ngomong, segera kamu semuanya mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Maka ayat berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Siapa yang mendapatkan ampunan dari Allah adalah antara lain orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Sekilas lek kula sampean kabeh ngomong siapakah manusia itu, maka manusia terdekat adalah keluarga. Jadi kudu wong liya ngoten ya. Nggon nek niku digawe ini kan. Walladzina ya tentu tulisane. Walladzina dan orang-orang idza fa'alu ketika melakukan perbuatan atau pekerjaan fahisatan, kejahatan atau buruk, atau menyakiti orang lain, audolamu anfusahum atau menganiaya diri sendiri, dzakarullah kemudian ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, wa may yaghfiru dzunuba dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa manusia, ilallah tidak ada lain kecuali Allah. Dan tadi kandungan ini niku. Jadi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, fahisatan atau mendolimi diri sendiri, kemudian ingat kepada Allah, kemudian minta ampun kepada Allah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Nah, kalau gandengaken garis bawah, tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Artinya nopo? Saat kita iki mangko sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Dan hubungannya kan istighfar. Hubung kasih orang cinta kok kali monggo apaan sih? Ira tok padet ngene si ono klopoe. Kena wis mari klopoe tok. Nggih. Sunat maneh cek nih. Iya lah. Rasanya kena. Kalau apa tak adem ya nih kan. Pun kalau terusakan ya mbaknya. Jadi hubungannya wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa, tidak ada lain kecuali Allah. Hubungan pengampunan niku pun diceritakan awal, tanda-tanda orang yang belum tidak mendapat ampunan, kecilnya umpama sakit kepala, sakit gigi kecilnya, ada sakit yang meningkat, berarti kita butuh ampunan lebih besar. Dan niku gambaran sing kula sebutaken. Dadi lek wis ngoten niku, karena niku gambaran ampunan, ngomongi saat itu sedang tidak diampuni. Ya mriki disebutaken wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa ngampuni kecuali Allah. Artinya tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Maka kalau kita sakit, maka doa yang terbaik dari orang yang sakit adalah astagfirullah. Maka pas awak sakit kepala, sakit gigi, sakit nopo mawon, perbanyaklah istighfar, karena ini tanda-tanda kita sedang mendapat ketempelan dosa yang kita bawa. Dan ini tanda-tanda. Bukan berarti orang sembuh tidak ada dosanya, enggak.
semuanya ada dosa, itu tanda-tanda dosa itu tidak enak. Lek wong ngomong ngene, wah dosa, aku ora krasa dosa, enggak krasa memang dosa. Tapi itu tanda-tanda dosa seperti itu. Aslinya loro, umpama tampakan. Kalau Allah mau ceritanya begini. Andai kata setiap dosa langsung diberi sakit, maka orang tidak akan diberi ujian. Karena sudah sadar langsung dosa langsung sakit, minta ampun sembuh. Karena ini adalah sebagai dunia ini ujian, maka itu tanda sebenarnya kita ini kalau Allah mau semuanya dalam keadaan menderita, karena kita penuh dosa. Jadi manusia itu memang al-insanu makhlukun nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah. Jadi lek dikoncei dosanya manusia itu seperti apa? Banyak. Ngeten. Lek dikoncei, cek ini semerap lek kula sampean KBI asline wong dosa. Ngeten lho maksudnya. Awake dhewe kula sampean kabeh, kula sampean kabeh. Secara gambaran. Sing harusnya berterima kasih, harusnya punya tata krama umpama. Kita iku ono ndek lingkungan wilayah. Iki wilayah kan wilayah Gusti Allah, ngoten ya. Bumi ini milik Allah. Umum kita itu ada lingkungan iku mangko lingkungan iki contoh mawon gambaran gak persis ya. Nek lingkungan juragan atau lingkungan Allah itu juragan umpamanya. Juragan. Mula kita memakai barang-barang juragan itu tanpa pamit. Namanya gosok. Iku namanya dosa. Ngoten ya. Ngoten enggak sopan. Mula mangan langsung buah-buahane dipangan, ngaten. Nah, sebenarnya. Kula sampean kabeh karo Gusti Allah iku mangko nggih sami ndak niku. Jadi, kula sampean kabeh iki milik Allah semuanya sing ada di kita. Kita semuanya sering lupa bahwa ini milik Allah. Sehingga kita mau makan apapun lupa pada pemiliknya. Aturan main di dalam ajaran Islam. Sebelum melakukan apapun, sebelum makan apapun, baca bismillah. Lek secara keras, maka tidak membaca bismillah artinya tidak pamit. Ini adalah dosa. Iku lek ngomongi keras. Ngoten lek. Lek ngomongi keras niku sedikit-sedikit dosa. Ngoten ya. Tapi lek ngomongi mudah, maka setiap dosa kalau kita ini sering mampu saat diuji bisa memaafkan orang lain, diuji marah kita bisa menahan amarah, maka dosa kita akan dibersihkan. Artinya kita diampuni, dimaafkan. Jadi ngeten. Carane ngene. Umpama gampangane juragan ngomong ngene, oleh ngene. Awakmu wis tak bebasno makan ndek kene kabeh. Dengan satu syarat, awakmu ojo muring-muring ambek kancamu, lek kancamu salah utawa sapa salah, on ojo marah juga lepaskan. Nah, iku cara gambaran syariat. Cara gambaran ngaji sing lebih hakikat maneh sebenarnya orang-orang yang menguji kamu itu adalah perintahku. Jadi koyok bojo kula sampean kabeh umpama anak iku mangko kok nguji dikongkon angel ngregetno lek dikandani bantah utawa nang bapake wani. Ngoten ya. Secara hakiki bukan syariat nggih. Secara hakiki itu sebenarnya Allah memerintah anak itu atau istri itu untuk menguji kita. Nah, ngeten cara kasare ngeten. Allah itu ada umpamanya kita tahu terus gini nduk ya, bapakmu ilokno kita dengar Allah ngomong itu
anak ngomong, aku gak kate ngilokno sampean Pak, aku kono ngilokno dikongkon Gusti Allah. Itu kalimat hakikat. Nek wis ngomong ngono kita bales, berarti kita nggak mendengarkan Allah sing ngongkon, juga nggak ngomongno, nggak krungu anake ngomong bahwa anak iku memang tidak ingin ngilokno. Iku seperti itu. Gitu kalau orang hakikat. Wis artinya ngeten. Ada syariat. Kalau kita lakukan namanya toriko. Lek syariat sering kita lakukan, kita sering toreko. Syariat adalah ajaran. Syariat Islam adalah ajaran Islam. Torekohnya adalah sholat. Nih, ajaran Islam kan ada zakat, sholat, puasa, haji. Kalau cukup situ, sholat. Kita lakukan terus sholat itu dengan atas nama perintah Allah dan kekuatan Allah. Maka kita meningkat dengan hakikat. Hakikatnya, malah kita lakukan dengan hakikat bahwa saya sholat ini diperintah Allah. Rasa seperti itu, maka kita akan makrifat. Kalau kita sudah akan makrifat, maka kita akan secara jelas dan jelas sekali sadar. Artinya makrifat, setiap kejadian apapun jelas sekali bahwa itu sebenarnya Allah sedang menguji kita. Jadi ngeten peguron persilatan. Mari dilatih turun gunung. Murid yang lain itu cerita sing kena gambaran. Murid yang lain disuruh oleh gurunya tutup kepala, topengan, mencegat di tengah jalan, ngeroyok. Kalau kita tahu bahwa itu ujian, kita tenang, nggak ada rasa takut. Satu. Terus mari ngono, ujian kesabaran juga seperti itu. Gurune ngongkon, mari kini dilatih kesabaran, dilatih sembarang, lalu gurune ngongkon. Engko ilokno nek kono nek tengah dalan. Ngamuk apa enggak? Lek ro iku mangko diuji, aku iki kancaku sing uji aku iki. Iki sing ngomong guruku. Aku cek kuat, aku gak marah. Wong duduk temenan ngoten lho, ujian. Nah, hakikat hidup ini adalah permainan. Dunia itu lahun wala ibun. Dunia itu adalah permainan. Jadi ngoten niku cerita secara ampunan itu, supaya kita bisa mudah mengampuni orang lain, karena memaafkan orang ini adalah tanda daripada kita sudah diampuni. Nah, lek kita terkumpul dosa kita dan kita enggak wis bebas koyo merdeka wis ngoten ya. Ternyata setelah kita kembali kita penuh penyakit. Itu sih enggak enak ngoten di alam yang berikutnya. Yang sudah kita enggak bisa menyembuhkannya. Cari kesembuhan dimanapun enggak bisa. Apa contohnya ada? Banyak. Sing wong loro dituampakno nandiae entek piro wae gak waras-waras, gak ketemu tombone. Banyak sekali. Tanda iku mangko bahwa tidak mendapat ampunan Allah. Lek dunia bukan berarti mereka tidak mendapat ampunan Allah. Ngoten ya. Jadi pun sampai ngarani bahwa orang sakit sing orang sing enggak mendapat ampunan, enggak. Karena sakit di dunia ini bisa disiasati dengan banyak hal. Bisa disiasati setiap doa orang sakit dikabulkan oleh Allah. Orang sakit adalah dilepasnya dosa dari Allah. Banyak hal. Jadi lek wong sing sakit bahwa dosanya diambil, orang yang tidak sakit berarti dosanya enggak diambil, juga bukan seperti itu. Jadi ini cuma kanggonan mawon. Terusaken walladzina idza fa'alu fahisatan. Dan ketika orang-orang yang ketika berbuat jahat atau berbuat tidak baik, kita semuanya kan sering ngalami ya, keperucut apa enggak ngilokno orang lain ya. Utawa ndolimi diri sendiri. Ndolimi diri sendiri itu kita melakukan kesalahan sing merusak diri. Itu namanya mendolimi diri sendiri. Mau yang ngomong nggih, wis gampangane sampean kabeh ya. Botrek 10 diombe kabeh ngoten ya. Itu namanya mendolimi diri sendiri. Komit. Kayak cara wong-wong. Ngoten.
Iku aslinya mendolimi diri sendiri. Lek jarine ngajine Roma kan apa umpama ngomong minuman keras kan bisa merusak badan, merusak pikiran, merusak akal. Ini namanya mendolimi diri sendiri, bukan orang lain sing merusak, tapi kita sendiri. Mendolimi diri sendiri, merusak diri sendiri itu ya dosa, karena diri sendiri adalah amanat dari Allah. Awak iki dititipi tangan, titipi ya umpama gampangane ngomong disili ya, gampang ngomong disili, bukan dititipi sili, tapi kita rusak. Ini namanya enggak boleh. Momo kowe sampean kabeh disili sepeda ya. Mula sama rusak kan enggak oleh, ngoten lho. Nah, itu namanya dalamu an pisau. Tapi lek pas menungso ancen lupa, ya lupa kan manusia tempatnya lupa dan salah. Maka saat ingat dakaruwo, saat ingat kepada Allah fastaghfiru lidzunubihim, mian ampun ngaten lho. Kok mari ngrusak awake, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ngaten. Sungguh-sungguh minta ampun. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita ini sungguh-sungguh? Yang tahu itu bukan orang lain, diri kita. Menurut ngaji nih ngeten, sing biasai para ulama ngaji, nggih, lek ngomongin gaya wong ngaji kan ten kitab-kitab ngoten ya. Krono kitabe sing akeh mari gak apal sithik-sithike. Ngomongi mari kitab tok. Lha masih gak ngaji ngomong kitab-kitab kan gak usah nyebut jenenge. Ngeten. Jadi ciri-ciri ini orang yang mendolimi diri sendiri dan orang itu benar-benar minta ampun. Memang di sini itu merasakan getun, ngoten lho, merasakan getun, bener. Gak moro terus ngeten, naudzubillah min dzalik ya, sumana dzalik. Ojo sampai terjadi. Kita nak mendolimi diri sendiri. Minuman keras umpama naudzubillah min dzalik ya. Ngilokno wong umpama. Kita enggak punya merasa bersalah tapi kita ngomong astagfirullahaladzim ya Allah, ayo mbek ngombe. Ini namanya bukan minta ampun ya. Itu jenis ya ICC. Jadi ojo sampai kalau sampean kabeh sampai seperti iku. Penak. Nggih dosa muni astagfirullah di sepuro. Enggak seperti iku. Ngoten lho. Nek kita iku mau nggawe dosa kok nek kene krasa rasane punya dosa dan kita ngerasa ya Allah aku berdosa ampuni. Itu namanya nek mriki fastaghfirullah lidzunubihim. Kita memang akan diampuni oleh Allah. Nah kan, tadi sampean kabeh pernah bersalah, bisa enggak merasakan salah? Kalau enggak bisa, ya jangan usahakan sampai bisa merasa salah. Jadi mama yang firu dzunuba ila ora tulisane. Niki wonten tulisane ayate walam yusiru ala ma fa'alu, dan tidak lagi meneruskan ala ma fa'alu atas apa-apa yang telah sudah dilakukan. Wahum ya'lamun, ketika mereka atau kita saat itu sedang menyadarinya. Dadi lek kula sampean kabeh kok pas melakukan dosa, kok eling ini dosa, kita berhenti tidak melakukan, maka itu yang diampuni oleh Allah. Maksudnya ya, tidak ada yang bisa mengampuni, yang bisa mengampuni itu Allah ya. Tapi syaratnya adalah walam yusiru ala ma fa'alu, dan berhenti tidak melanjutkan apa yang dilakukan ketika menyadarinya. Kok sudah iki dosa malah diterusno marono ambek minta ampun ya enggak boleh. Berhenti saja, maka itu adalah lambang daripada kita istighfar. Itu diampuni. Yang terjadi bagaimana? Ya sudah diampuni. Terus kalau terusaken ulaika jazauhum, mereka akan mendapatkan bonus dari Allah, jazauhum, tambahan kepada mereka, maghfiratun, dari Allah, ampunan, mirobihim, juga dari Allah, bimbingan,
Wajanatun bonus lagi, otomatis akan mendapatkan surga. Tajri minta dihal anhur, ciri-ciri surga adalah di bawahnya mengalir sungai, khalidina fiha, selamanya di dalam surga itu, waya wa ni'ma ajrul alamin, dan mendapatkan nikmat sebagai pahala orang-orang yang melakukan pekerjaan itu. Iki mungkin kula cak ngomongi mboten ngomong masalah surga ndek dhuwur, tapi ngomong ciri-ciri dan tanda-tanda ngeten. Saya ambil rokan ya, cik rada rilek. Loh, gak rekam kurang enak. Oh, ampun. Nah, setengah jam. Niki ngeten. Cek penak ngene, cek penak kula baleni, tapi sampean kan bayangane oleh balasan ampunan, oleh balasan surga. Engko gak ono gambarane mboten bisa dirasakno. Mereka mendapatkan tambahan jaza tambahan kepada mereka maghfiratun min rabbihim adalah ampunan dari Tuhannya. Ngeten. Sing namanya tambahan ampunan itu namanya bonus. Ya, kum-kum kawan niki kita selamat fi dunya wal akhirah gitu. Insya Allah kalimatnya niki kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngomongin bonus ya, kalimat ini dari segala bentuk penyakit, segala bentuk bala. Insya Allah nek niku tafsirin nek niku. Dadi lek kita mau ngeten, berbuat mendolimi diri sendiri, berbuat dosa, kita ingat, kita minta ampun, ya berhenti, ya berhenti berusaha, wis gak kate nglakoni meneh. Kok wis teman-teman kene niat gak kate nglakoni meneh, bener-bener sing ngrasakno sampean kula sampean kabeh. Kok mben keprucut nglakoni maneh, itu bukan masalah lain. Kita diberi kehidupan itu oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada reinkarnasinya agama lain. Ngeten ya, kula cerita titik niki agama lain. Cek ono hubungane nek mriki. Agama lain ada cerita yang namanya reinkarnasi. Kalau kita tidak sukses membersihkan diri di hari ini, maka kita akan dihidupkan kembali untuk membersihkan diri lagi. Seperti itu terus. Kalau kita terjebak di dalam penderitaan, di dalam dosa yang besar, kita hidupnya malah reinkarnasi kita kepada yang menderita, mau yang sakit, yang susah, yang sengsara. Kita berjuang lagi, mati lagi. Ini agama lain, agama yang lain kita sing diyakini ngoten. Mati, reinkarnasi lagi. Menderita. Sampai kita sukses baru kita akan dapat hidup enak, bahagia, baru berhasil kembali kepada Allah. Prosesnya berat. Di dalam agama kita reinkarnasinya adalah setiap hari, digambarkan dalam doa yang diajarkan sebelum tidur. Bismika wa ahya wa bismika amutu. Ya Allah, saya yang menghidupkan engkau yang memberikan saya, juga saya yang mematikan. Sebelum tidur, maka sebetulnya artinya sebelum mati. Setelah lahir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah, ahyana yang memberi hidup, ba'da amatana setelah mati. Jadi tangi turu itu diberi hidup setelah mati. Wa ilaihin nusyur, maka saya kembali lagi kepada pengabdian kepadamu. Jadi kita iku mangko reinkarnasi setiap hari. Malah nih kula ngomongin niku wau hubungane nopo. Saat kita memang benar-benar ingin membersihkan diri, minta ampun, enggak ingin melakukan lagi benar-benar tobat, kok suatu saat kita terjebak dalam dosa lagi, maka itu kita bisa meminta ampun lagi. Iki kemudahan di
agama ngoten mawon. Tapi jangan sampai dibuat main-main. Terus nih wow coba ya. Nah, wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Kita akan mendapatkan bonus yang namanya surga yang mengalir di bawahnya sungai. Gitu ya. Artinya bonus ini adalah kita akan mendapatkan kedamaian. Kedamaian. Terus ditambahi lagi wa ni'ma ajrul amilin, kita akan mendapatkan nikmat-nikmat dalam kehidupan kita. Maksudnya nikmatnya, nikmat ingatan. Nah, jadi ngomong-ngomong nikmatnya, nikmat ingatan. Nikmat itu adanya dari Allah, jelas podo sadari podo ngerti ini. Podo sadari podo ngerti ini. Nek Allah mencabut nikmat, ya sing kula critakaken kalau inginane. Momo kita rokok ini nikmat. Rokok opo wae dirokok nikmat. Boros ya, boros. Kayak saya ngomong. Itu nikmat. Ya, ngoten alhamdulillah. Itu namanya berarti iku mangko sebagai tanda-tanda kita di dalam mendapatkan ajrul amilin. Nah, wa ni'ma ajrul amilin. Tapi lek dicabut nikmat iku, rokok opo ae masih awake seneng rokok, gak ono sing enak. Kepingin rokokan tapi rokokan iki gak enak, kepingin rokokan iki gak enak, rokokan iki gak enak. Itu namanya. Nah, itu tandanya tidak mendapatkan ajrul amilin. Untuk mendapatkan ajrul amilin seperti tadi dinaikkan ayatnya nang ke atas adalah kita iku mangko berusaha menahan saat kita sedang berdosa. Kok pas muring-muring umpama ya nang anak nang bojo kan muring-muring itu dilarang oleh Allah. Kadang ya marah itu dilarang. Kita tengah-tengah sadar, muring-muring gak apik, kita tahan. Nah, itu akan mendapatkan bonus. Sering seperti itu. Suatu saat kita merasa segalanya akan nikmat di kita. Nah, nikmatnya dimanapun, melihat anak nikmat. Anak itu maksudnya nikmat gimana? Anak wis gak menyakiti. Melihat istri nikmat, istri gak menyakiti. Indah. Kan nyatan. Nggih, muga-muga kabeh selamat sithik. Kan nyatan ceritane. Jarine uang secara umum standar rokok surya itu terbaik utawa ternikmat. Nah, ya. Tapi secara khusus kadang-kadang di salah satu kita surya iku jare wong enak enggak enak, tapi enake awake dhewe iku mung ono sing rokokan sing paling murah tapi enak. Ngoten lho. Nggih paham ya? Hati ngoten. Jare wong bojone awake dhewe iku mau ngono ya. Enggak ayu secara umum, tapi jare kene paling ayu. Itu namanya nikmat. Maka nikmat itu bisa sering dialami oleh siapapun sing saat mendapatkan nikmat seperti iku masih iku mang wonge biasa koyo ndek donya gak ono maneh sing luwih ayu timbangi iku. Ini namanya nikmat yang sedang ditanam oleh Allah sing harus kita syukuri. Lek nikmat itu dicabut, moro ditilok maneh, ternyata iku paling elek ndek dunia. Paham ya? Maka kuncinya adalah nikmat dari Allah. Saat nikmat itu ada, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan, itu namanya sebuah kenikmatan. Tapi kalau nikmat dicabut, apapun yang ada itu sudah tidak ada nikmatnya. Sudahlah seperti itu mau. Mun misalnya niki sekitarin di ampunan. Ya pokoknya lek goleki kita sering memaafkan manusia. Terus menahan amarah. Gelar yang didapatkan adalah juga yang disebut takwa. Teman-teman. Kita terusakan lagi. Qad kholat
sungguh banyak kejadian yang terjadi min qablikum sebelum kita, sebelum zaman ini ya. Min qablikum sebelum yang lalu ya. Sunanun yang sudah menjadi sunatullah. Nah, kalau ulangi ya. Kita sungguh sudah sering melihat kejadian-kejadian yang masa lalu yang sudah disunatkan menjadi sunatullah yang terjadi. Mau kejadian apa? Kejadian apa ya? Bencana ya. Hidup sengsara. Mau ana sing menghubung-hubungkan. Wah, lek awakmu wani mbek wong tua uripe soro, umpama seperti itu. Sering melihat terjadi. Apakah itu sunatullah ya? Apakah memang itu seperti itu? Nah, Allah memberi gambaran-gambaran seperti itu bukan setiap orang yang ya, bukan setiap orang sesara itu berarti dia wani nang wong tua, bukan. Ada orang ngomong sing tradisi omongan lek wong sing uripe wani mbek wong tua uripe soro. Nah, itu sudah menjadi sunatullah. Sunatullah iku mau ngeten. Mula baleni bukan berarti orang uripe soro itu wani nang wong tua, tapi banyak terjadi kejadian-kejadian. Pokoknya kejadian yang kita lihat, lek ngene akibatnya ngene akibatnya biyen-biyen wis sering terjadi kan ngaten ya. Maka sing diterusaken fasiru fil ardi, maka berjalanlah kamu semua di muka bumi. Maksudnya berjalannya uripo kula sampean kabeh ndek bumi iki, lek wis sering menjadi seperti itu, maka jangan lakukan seperti iku ngaten ya. Kok wis seru lek wong biasa iku mang lek apa sepeda banter-banteran terus lek mora terus bahaya, lek iso ya aja. Ngoten lho maksudnya. Jangan lakukan seperti itu. Berhati-hatilah ngoten ya. Fanduru kaifa kana, maka lihatlah ya, akibat-akibat bagaimana mereka kejadian-kejadiannya. Yakniku niki disebutno akibatul mukadzibin, adalah akibatnya orang-orang yang berbohong atau akibatnya orang-orang yang berbuat dosa. Jadi kongkon diro kejadian-kejadian yang masa lalu, wong sing sering berbohong itu akibatnya seperti apa, wong berbuat dosa itu akibatnya seperti apa. Berbohong itu apa? Menipu orang lain, menfitnah orang lain, bohong-bohong semuanya. Berbuat dosa itu seperti apa? Ya berbuat kejahatan-kejahatan. Akibatnya seperti apa? Banyak hal. Juga tidak disukai orang lain, didoakan buruk orang lain, dikutuk orang lain. Niku ceritane dimiliki, maka oleh Allah kongkon disuruh melihat kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya. Lek wis nira, maka kita dalam melakukan hidup di muka bumi suruh berhati-hati. Pelan. Dan sedikit ngeten mawon. Niki pun mantun kula ndek apa kirimi screenshotan kula wacana nggih sampeyan delok dhewe jenenge omah kena saiki ora apa-apa ya. Maksudnya niki doa insyaallah sing badhe kula lembar tak print nang lembaran kula bagi, tapi niki doa sing setiap hari muga-muga sak terus saged sing kula amalno. Dadi sik kula ngamalno sik padha ngamalno, mau sekali-sekali betul-betul artine ngoten. Bismillahirrahmanirrahim niki artine bismillah kan mboten bisa diartekno wis gelek kapan-kapan. Asyhadu alla ilaha illallah
Niku artinya kan saya menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Niku sing artinya biasa kan, tidak ada yang miliki niku. Wahdahu la syarikalah, artinya saya tidak menyekutukan Allah, saya hanya satu, mengabdi saya hanya kepada Allah. Terus keterangannya gampang mangke tulisan niku akan adilon. Terus wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya menyatakan atau bersaksi atau menyatakan bahwa Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih utawa lek kula ngaten kan nggih, abdu adalah kawulane Gusti Allah, wa rasuluhu adalah utusan Gusti Allah. Jadi kita menyatakan bahwa Kanjeng Muhammad itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, karena Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Ini kalimat sederhana. Kalimat luar biasanya adalah Muhammad adalah manusia terbaik. Kalimat yang luar biasanya adalah Muhammad adalah uswatun hasanah. Nah, tapi kalimat kesadarannya adalah untuk diikuti, di mana Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Siapakah hamba Allah? Orang yang melakukan pekerjaannya menyadari sedang diperintah Allah. Siapakah Rasulullah, utusan Allah? Siapa yang menyampaikan harta bendanya atau apapun yang dimilikinya, atau pikirannya, ilmunya, tenaganya sedang menyampaikan milik Allah. Aku gak bisa bantu orang lain tenagaku, andai kata di dalam diriku tidak ada kekuatan dari Allah. Ngoten niku namanya abdu rasul. Terus Allahumma sholli ala gitu wae. Muga pernyataan awali sebelum kita berdoa. Maka doanya adalah termasuk Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, hubungkanlah saya dengan keselamatan. Nah, wa barik dan keberkahan. Jadi dijaluk nang Gusti Allah supaya awake senantiasa diselamatkan dan diberi berkah. Berkah itu setiap hari kita punya peningkatan perbuatan baik. Dan sing biasa salai akeh, salai kalau Gusti Allah dikurangi, namanya berkah. Nah, lek dihubungno dengan dunia, ya kita nggak usah, masalah dunia itu sudah ditentukan oleh Allah, amanat kan. Lek uang ngubungaken niki wong syariat kan ketoke ngoten ya. Syariat ketoke. Benarnya itu bukan. Wong berkah berarti kita kerja tambah meningkat ya. Dan duit tambah akeh. Niku lek dihubungno. Tapi kita ngaji, kita sedang nggak di syariat itu dia hanya kita lakukan saja. Artinya nek kerja ya diapiki kerjae, insyaallah ya apik hasilnya. Ya niku. Sing jelas niki kita ingin mendapatkan berkah kepada Allah. Kita semakin baik di Allah. Ngoten nggih. Terus doa nggih ditambahi slamete, ditambahi berkahe, terus ala sayyidina Muhammadin niku padha karo Kanjeng Nabi Muhammad. Mboten iso padha, tapi berusaha aku kepengin apik kaya Kanjeng Nabi Muhammad iso nglakoni apik. Terus qad hilati, sungguh ya Allah saya dalam kesulitan. Artinya luas. Umpama saya dalam keadaan sakit bisa, saya dalam keadaan iku mangko susah bisa, saya dalam jalan butuh bisa, ngoten ya. Saya dalam ingin hajat bisa. Hilati adrikni ya Allah, maka bimbinglah saya, beritahu saya jalannya. Adrikni, ajari saya Allah menuju keberhasilan. Nek kita butuh berhasil, ajari saya Allah, beritahu saya Allah tempat obatnya kalau kita sakit, sehingga kita pas. Banyak wong sing terjadi gak pas niku. Umpama contoh